Oke ya, anak-anak sekalian, untuk hari ini kita akan belajar di tema 4 ya, tentang jenis-jenis pekerjaan ya, di subtema 1, muatan IPS. Jadi muatan IPS nanti kita akan bahas semua materi subtema 1 di tema 4 ya. Oke, langsung saja dibuka bukunya di halaman 4 ya. Halaman 4. Ya, Pak Widi juga Belajar tentang apa ya? mau share screen. Bahasa Indonesia bukan sih, Pak? Halaman 4. Oh, bahasa Indonesia, IPS ke bahasa Indonesia. IPA. Oh, enggak sih. Pena 4B ya. Oke, ya. Sudah kelihatan di situ? Muter-muter, Pak, muter-muter, Pak. Sudah. Sudah kelihatan ya? Oke, ini nutup sedikit ini ya. Ini ya. Tema 4 ya, berbagai pekerjaan ya. Subtema 1 itu tentang jenis-jenis pekerjaan ya. Bisa dilihat ini gambarnya ya. Ini ceritanya ada eksekutif muda ini ya, sedang melakukan kegiatan diskusi. Nah, karena terkait dengan pekerjaan ya. Sekarang bisa dilihat di halaman 4. Nah, ya, jadi KD 3.3 dan 4.3 tentang jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat ya. Jadi untuk masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi, dataran rendah maupun di daerah pantai itu memiliki pekerjaan yang berbeda-beda ya. Ada juga yang sama ya di beberapa pekerjaan tertentu, tapi cenderung berbeda tergantung dari tempat tinggalnya. Ini kita lihat di sini misalnya ya, di dataran tinggi ya, dataran tinggi. Nah itu biasanya di sana banyak sekali perkebunan teh ya, kebun teh. Nah, kalau kalian jalan-jalan misalnya di mana, di Bandungan ya, di Ungaran. Nah, di Ungaran itu kan ada ya kebun teh kalau mau naik Gunung Ungaran yang dekat dari sini. Nah, itu ya. Jadi kebun teh ya, kebun kopi di sana. Jadi semakin tinggi kebun kopi. Semakin tinggi daerahnya itu kualitasnya juga semakin bagus ya. Kemarin sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Nah, kemudian di dataran rendah ya. Jenis pekerjaan di dataran rendah ya. Ini sebagai petani ya, petani padi. Nah, karena padi itu cocoknya tumbuh di dataran yang rendah karena membutuhkan apa kemarin? Membutuhkan sinar matahari atau cahaya matahari yang cukup ya. Nah, kemudian yang ketiga ini jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai ya. Misalnya karena ya, lebih dekat dengan laut, maka mereka cenderung ya sebagai nelayan untuk mencari ikan ya. Jadi hal ini dipengaruhi oleh tempat tinggal dari penduduk tersebut. Terlambat. Oh ya, enggak apa-apa ya. Silahkan mengikuti ya. Nah, dilihat di situ juga sama ya gambarnya di buku paket ya, jenis pekerjaan di dataran tinggi ya. Jadi tadi memiliki suhu yang sejuk. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi biasanya bekerja sebagai peternak, pedagang, pekebun, dan juga tanaman perkebunan. Oke ya, itu sedikit penjelasan. Sekarang coba kita simak untuk yang mulai dari dataran tinggi ya. Nah ini ya. Pak Widi, ini kedengeran enggak suaranya? Kedengeran dikit, Pak. Ya, enggak apa-apa. Yang penting tulisannya ya. Jadi ini contoh-contoh pemanfaatan dataran tinggi. Nah, ini ya. Contoh dataran tinggi itu dataran tinggi yang ada di Jawa Barat. Ya, dataran tinggi di Jawa Barat itu banyak dimanfaatkan untuk perkebunan teh. Ya, berarti di daerah mana itu? Daerah Puncak, daerah Bogor itu banyak ya dataran tinggi Jawa Barat ya. Oke, di Jawa Tengah juga tidak kalah ya. Jawa Tengah juga ada. Coba kita lihat di sini ya. Nah ini para pekebun teh sedang memetik pucuk daun teh. Nah ini di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah juga ada, nah ini udah hilang ya. Oh bagus banget Pak. Ya, di Dieng ini ya, ada yang udah pernah ke Dieng belum?
Ya, Mana Hibiya itu? Di mana itu? Wonosobo. Enggak pernah. Nah, ini juga dataran tinggi di sana itu ya. Bahkan di sana malah pernah terjadi apa itu namanya ya? Salju apa es, nah gitu karena Kalau dingin sekali. Kak. Nah, biasanya untuk pertaniannya itu umbi-umbian, misalnya kentang, ya ini banyak dibudidayakan di dataran tinggi di Dieng. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah ini, ya, ini sedang panen kentang. Wah, panen kentang. Panen kentang ya. Nah ini. Wortel gak sekalian, Pak. Nah, dataran tinggi dimanfaatkan untuk pertanian sayur-sayuran, contohnya Itu kan wortel. wortel keluar kan. Nah, ini wortel ya. Dulu ya, ini udah pernah pas field trip ke Amanah pernah belum ya ini ya? Belum pernah kayaknya. Field tripnya kemana? Ke Jogja dulu pas kelas 1 ya. Jogja tak ke Taman Ceria. Taman apa? Taman Ceria. Nah. Taman apa sih? Taman Pintar. Taman Pintar ya. Iya. Taman Pintar berarti belum ya. Ini karena pandemi ya. Kita lama bisa merasakan ya. Dari kelas 1. Ya, biasanya kalau kelas 1, kelas 3, kelas 5 itu biasanya ada 135 ya. Ya, 135 itu kita biasanya ada field trip ya. Tempatnya tapi berganti-ganti. kemarin nggak ada karena sekolahnya online. Iya, karena Corona, online karena COVID. Ya, karena ada COVID lain ya. Ini adalah wortel ya. Wortel itu juga banyak ditanam di dataran tinggi. Oke. Nah, ini apa ini kira-kira tanaman apa ya? Tanaman tembakau ya, ini tembakau. Oh, nggak tahu. Kalau ini kopi ya, kopi itu juga banyak ditanam di dataran tinggi ya. Ada kopi robusta, kopi ada hitam, kopi hitam Pak. Ya. Kopi hitam. Oke. Selain dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, dataran tinggi juga dimanfaatkan sebagai tempat beristirahat. Ya. Biasanya di sana dibuat villa. Wah, namanya villa. Jadi kalau berlibur ke sana kan udaranya sejuk. Villa itu yang gede itu ya Pak? Ya. Jadi karena daerahnya sana sejuk, nah itu makanya biasanya di sana dipakai tempat untuk berlibur. Yang sudah capek misalnya sekolah seminggu atau berbulan-bulan habis tes, kita mau liburan kemana? Liburan ke daerah yang sejuk-sejuk. Nah biasanya ke pegunungan ya. Seperti itu supaya melepas penat. Nah, ini pemanfaatannya tadi ya, selain sebagai pertanian, perkebunan juga sini kayaknya ada istirahatan. Ya. Oke, ini tadi untuk dataran tinggi. Jadi dataran tinggi tadi dimanfaatkan untuk apa aja? Ada pertanian ya, pertanian, ada perkebunan. Kayak cabe. Apa pertanian apa tadi ya? Kopi ya, kopi, kentang, terus wortel. Ya. Wortel. Ya. Kemudian untuk sebagai tempat peristirahatan juga ya. Oke, sekarang kita dari dataran tinggi turun sedikit ke dataran rendah. Kira-kira dataran rendah itu dimanfaatkan untuk apa saja? Coba kita perhatikan ya. Nah, ini pemanfaatan bentang alam dataran rendah ini. Dataran rendah ya, kemarin juga sudah kita bahas ya. Ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut atau MDPL, meter di atas permukaan laut ya. Itu ketinggian dataran rendah. Nah, ini kira-kira lagi nanam apa ini? Ada yang tahu? Nanam padi. Nanam padi ya. Nah, ini kalau petani itu jadi mula-mula benihnya disemai dulu. Setelah tumbuh, nah seperti ini ya, ukurannya segini, nanti diambil lagi. Ya, nek orang desa itu namanya ndaut. Ya, ndaut itu ngambil benih-benih padi yang sudah seperti ini ya, nanti akan dipindahkan ke petak-petak sawah ya. Setelah disemai nanti akan dikumpulkan ya, kemudian ditanam di petak-petak sawah ya. Nah, ini dataran rendah itu dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan tadi ya. Hal ini dikarenakan dataran rendah memiliki cukup banyak air dan suhu udara yang baik untuk tanaman. Ini kegiatan apa ini namanya? Ya, bajak sawah, ya, bajak sawah.
Ini membajak sawahnya sudah modern ya. Kalau dulu Pakai masih alat. menggunakan sapi atau kerbau ya, yang menarik bajaknya itu ditarik sapi atau kerbau. Lah sekarang sudah menggunakan traktor. Alat. Nah, Alat. menggunakan alat. Nah, menggunakan traktor. Nah, ini tanaman apa? Pisang. Nah, ini Daun pisang. Nah, jadi biasanya tanaman yang dibudidayakan di dataran rendah itu Di ada depan padi, rumahku ada yang pisang-pisangnya. jagung, ya, buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, ini ya, ini pisang. Di depan rumahku ada. Ada pohon pisang. Ada. Di sampingku aja juga ada. Ya, di sampingnya Mbak Kirana ada pohon pisang. Di kebun sana. Oh, kirain di sampingnya Mbak Kirana. Lah, selain itu, lah ini kota-kota besar yang berada di dataran rendah. Nah, ini cepat sekali ya. Oke. Kereta. Kota-kota api. besar yang ada di dataran rendah. Nah, Aku pernah naik ke kereta. ya, juga banyak membangun gedung-gedung bertingkat lah ini ya. Gedung-gedung bertingkat Tapi itu ada juga nggak biasanya pernah tuh. dibangunnya di dataran rendah. Nah, oke, ini ada kereta ya. Kemudian sungai yang berada di dataran rendah juga dapat dijadikan sebagai sarana transportasi kalau ada sungai. Kemudian ini ada kereta ya. Oke. Wah, kereta. Apalagi ini Pak Edi, percepat aja. Nah, Keretanya ini bagus banget ya. hasil perkebunan di dataran tinggi seperti buah dan sayur banyak dijual di pasar yang terletak di dataran rendah ya. Nah, biasanya itu untuk kayak di sini misalnya di Semarang sini biasanya kan banyak tuh yang penjual sayur keliling yang naik motor. Nah, naik mobil itu dari mana biasanya? Dataran tinggi. Ya, dari Bandungan ya, dari Bandungan. Ya, biasanya di sini. Padahal Bandungan Seriusan, itu Pak? lumayan ya, tapi kalau pagi-pagi biasanya bakul sayur dari mana ini? Dari Bandungan ya, karena di sana lebih banyak sayur-sayuran ya, sayuran. Jadi hasil perkebunan di dataran tinggi seperti buah dan sayur banyak dijual di pasar yang terletak di dataran rendah karena di sana tentunya lebih cocok untuk ditanam ya sayur-sayuran seperti tadi wortel, kentang lah jualnya biasanya di pasar di dataran rendah. Jadi dari Bandungan itu biasanya di sana dijual ke Semarang ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini sukaannya siapa ini? Ini. Sukaanku. Ya, udah selesai sayangnya. Oke, ya, jadi ini ya. Kolam Ini renang. dimanfaatkan sebagai arena bermain. Nah, ini dulu ada di mana itu yang di daerah Candi itu apa namanya? Ada yang masih ngedak? Apa jangan-jangan dulu masih kecil ya? Sebelum corona apa itu namanya Pak Widi? Waterboom. Waterboom. Oh, tahu. Apa? Ada yang ingat? Apa itu namanya? Kok Apa lupa? yang Pak Widi namanya lupa? Water blaster. Water blaster ya, betul sekali. Water blaster ya. Sayangnya sekarang kayaknya tutup ya. Tutup kok nggak pernah buka lagi. Iya, tutup ya karena pandemi ya, benar-benar merusak hiburan kita ya. Harusnya kita bisa main kayak gini di water blaster itu ada yang tinggi banget. Pak Widi pernah merasakan sana sekali, tapi Pak Widi kapan ya? pernah naik itu. Iya, pernah naik sekali, tapi pilih naiknya yang paling rendah. Ya, dulu naik di water blaster. Pernah sih naik tapi masih kecil banget di pangku sama ayah. Iya, di water blaster ya. Pakai pelampung kan ya, aku di atas, aku yang di bawah, dipegangin ini. Ya, itu ya pemanfaatan untuk dataran rendah ya. Tadi dimulai dari Sendirian dan pertanian nangis, ya. dan nangis. Pertanian tadi pertaniannya untuk menanam padi ya. Kemudian selain pertanian juga ini ya sebagai arena bermain ya. Oke, sekarang yang ketiga, kalau tadi dataran tinggi sudah, dataran rendah sudah, sekarang yang terakhir yaitu yang di daerah pantai ya. Jadi semakin ke bawah. Pemanfaatan pantai ya kira-kira untuk apa? Oke, kita lihat aja di sini ya. Tata. Ya, bentang alam pantai dan pemanfaatannya.
Pantai merupakan daerah perbatasan. Terlalu cepet ya? Oke. Nah, ini pantai merupakan daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Sebagian besar wilayahnya berupa tanah berpasir dan karang. Nah, ini pantai ya. Kemarin Mas siapa yang dari pantai Mas Ceta itu ya. Dari Bali ya. Banyak sekali pantai di sana ya. Ini. Jadi perbatasan antara daratan dan lautan. Biasanya tanahnya berpasir. Nah, kira-kira apa saja ya pemanfaatan untuk daerah pantai itu ya? Nah, ini sebagai tempat pariwisata ya. Nah, ini yang suka mainan Istana-istanaan. ya, istana pasir ya ini ya. Nah, ini bisa untuk hiburan keluarga ya, banyak pengunjung pantai yang bermain. Pantai semuanya kok sukanya bikin kayak gini, tapi aku enggak suka bikin kayak gitu. Iya, Pak Edi tahu Mbak Kirana enggak suka bikin kayak gini karena apa? Belum jadi udah hilang, kena ombak. Enggak bisa karena itu sama air, kena ombak air kan jadinya. Iya, kalau pengen buat yang bagus berarti jaraknya jauh dulu ya dari ombak biar jadi. Kalau dekat sama airnya nanti belum jadi sudah hilang. Ya, oke ya, ini dimanfaatkan sebagai sarana hiburan keluarga tadi pantai ya. Selanjutnya, nah ini apa ini? Perahu. Dimanfaatkan nelayan untuk menangkap ikan. Nah ini ya. Kemudian hasil tangkapannya dijual di TPI ya, tempat pelelangan ikan. Selain itu juga untuk menanam tanaman kelapa ya. Nah, kalau sore hari ya pemandangan matahari terbenam juga menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan ya, nonton atau melihat matahari terbenam atau sunset ya, matahari terbenam. Biasanya pantai itu kalau mau sunset dan juga sunrise ya biasanya matahari terbit itu banyak sekali pengunjung yang pengen lihat matahari terbit atau matahari terbenam dari pantai ya, matahari terbenam. Pak Widi katanya kalau ke pantai nggak boleh pakai baju hijau ya? Nah itu katanya ya. Kalau pantai selatan. Ya itu mitos atau fakta nanti dicari kebenarannya. Oke selanjutnya lah ini ya. Ini matahari terbenam ya. Pemandangannya indah sekali kalau kita melihat matahari terbenam atau sunset dari pantai. Nah. Pernah. Ya, ada pernah nonton sunset? Nah. Main terus. Ambil minum air degan. Enak sekali ya. Sunset, nonton sunset sambil minum air degan. Wah, seger sekali. Enak tuh. Nah, itu tadi tentang jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggalnya ya. Jadi terutama pemanfaatannya tadi ya. Jadi untuk di dataran tinggi itu jenis pekerjaannya apa, dimanfaatkan untuk apa. Kemudian dataran rendah sama daerah pantai. Oke. Pak Widi di awan itu enak nggak sih? Di awan sini. Di awan sini dingin yang jelas ya. Oke, selanjutnya ya di pembelajaran 5, berarti di halaman berapa itu ya? Itu siapa itu, Pak? Pembelajaran 5 ya. Kalau dilihat dari samping mukanya agak serem ya. Ya ini ya. Halaman 18. Halaman 18. Oke ya, ini enggak kelihatan semua ini videonya. Nah, Mbak Askia juga hilang. Oke, ini aja yang ada videonya ya. Mbak Susan, Mas Waro. Oke. Jadi kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait ya untuk di daerah perkotaan dan juga pedesaan. Coba Mbak siapa ya? Mbak Sasa. Coba dibaca dulu Mbak Sasa ini. Di perkotaan yang ada di sini aja dibaca. Aku pedesaan. Ya, di perkotaan dibaca Mbak Sasa. Banyak perkantoran, mall, dan sekolah. Ya, kemudian jenis pekerjaannya karyawan kantor, satpam, penjaga toko, dan pemilik toko. Oke ya, jadi di perkotaan itu biasanya di kota, misalnya kayak di Semarang sini ya. Semarang sini kan banyak kantor itu ya, banyak mall ya. Coba pertanyaan Pak Widi,
Mas Atska. Sebutkan, Mas Atska, ayo dinyalakan mic-nya Mas Atska. Mall yang Ya, ada di sebutkan Semarang. nama mall, satu nama mall di Semarang. Satu nama mall. Ya, Java Mall. Java Mall ya. Mbak Wawa, apalagi Mbak Wawa? Mall yang ada di Semarang selain Java Mall. Paragon. Paragon ya. Mas Abi. Java Mall. DB Mall. DP Mall ya. Terus pertanyaan Pak Widi. Mall yang ada di Semarang yang agak baru yang ada gambar ikannya di atas, ada yang pernah ke sana? Iya, mallnya namanya Mall Mall Tentrem. Tentrem. Yang Mall ada Tentrem. yuyunya itu, tapi Ya, itu ternyata yang ada cuma yuyunya. video. Aku pernah ke situ. Ya, itu Mall Tentrem ya. Ya, jadi Atasnya ada ikan-ikannya, ikannya bohongan. ya. Itu jadi di perkotaan itu banyak sekali mall, perkantoran dan pertokoan ya. Jadi jenis pekerjaannya Satu ada lagi yang Matahari. bekerja sebagai karyawan kantor, sebagai satpam, penjaga toko ya, dan juga pemilik toko. Nah, sekarang Mbak Bintang dibaca yang di pedesaan, Mbak Bintang. Yang di pedesaan. Ya, pedesaan banyak Ternakan. Jenis pekerjaan. Petani, ya, pemilik lahan, ya, distributor pertanian, peternakan, ya, penjual pakan ternak. ya. Jadi jenis pekerjaan kalau di desa, nah, orang-orang desa itu ya, biasanya di sana pekerjaannya sebagai petani, ya. Jadi karena di sana lahannya luas, ya di desa itu lahannya kan tanahnya luas. Kalau di kota mau tani misalnya mau nanam padi di mana di teras, ya nanti tanamannya cuma satu tok, mau dimakannya di mana dia susah. Masa mau makan padi cuma satu tumbuhan, makanya cuma satu bulir padi gitu, apa kenyang? Nggak mungkin lah ya nggak kenyang. Nah mungkin kalau di perkotaan ya bisanya nanam sayuran itu pun dalam pot ya. Pakai hidroponik, pakai aquaponik Cabai itu ya. loh, cuma cabai kayak cabai. Ya, misalnya mau buat peternakan, misalnya ternak lele. Nah, ternak lele kalau di desa lahannya luas, bisa kalau di kota ya pakainya ember itu jadinya ya. Lele di dalam ember, atasnya dikasih kangkung. Nah, kayak Pak Widi itu punya 2 ember malah mati semua lelenya. Ya. Oh iya, aku juga punya. Ya, itu ya. Jadi kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait kalau di perkotaan dan pedesaan itu berbeda ya tadi ya, karena tergantung dari lingkungan yang ada. Nah, itu. Oke, untuk pembelajaran hari ini berarti cukup sekian ya. Ya, jadi Alhamdulillah udah selesai mau Roblox. Iya. Aku mau makan. Tugasnya hari ini apa tugasnya hari ini? Mau Robloxan. Ya. Coba untuk tugas hari ini diperhatikan. Tugas hari ini diperhatikan. Oke, lihat ini. Aku tinggal dikit kalau Tugasnya apa, Pak? Ya ini. nggak cukup. Tugasnya sebutkan jenis pekerjaan pada lingkungan berikut. Kota. Nah, nanti dijawab berarti ya. Ini kira-kira lingkungan pedesaan apa perkotaan? Perkotaan. Ya, berarti nanti dituliskan jenis-jenis pekerjaan di lingkungan perkotaan apa aja tadi? Ya, jawabannya ada di sini. Nah, ini ya. Ini jawabannya ada di sini, jenis-jenis pekerjaan di lingkungan perkotaan. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan jenis-jenis pekerjaan pada lingkungan berikut. Ini kira-kira di lingkungan apa? Desa. Ya, di lingkungan pedesaan ya. Jadi perkotaan sama pedesaan. Jadi, nah, yang soal nomor 1 itu jenis pekerjaan di lingkungan perkotaan. Pertanyaan yang kedua, jenis pekerjaan di lingkungan pedesaan. Nah, jawabannya ada di sini. Tadi yang dijelaskan terakhir ya, yang sudah dibaca kalian. Berapa? Kota. Nah, halamannya tidak ada halamannya. Ditulis, Pak. Oke. Nanti dituliskan aja, ditulis di buku. Soal nomor 1 ditulis.
jenis pekerjaan yang ada di lingkungan perkotaan adalah, sebutkan minimal 3 ya. Jawabannya minimal 3. Jadi pertanyaan yang pertama, jenis pekerjaan di lingkungan perkotaan. Kemudian pertanyaan yang kedua, jenis pekerjaan di lingkungan pedesaan. Ya, sebutkan minimal 3. Ini jawabannya kan ada banyak ini. 1, 2, 3, 4. Ini yang di pedesaan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ditulis 3 aja. Tapi nanti ditulis, soalnya ditulis dulu. Jenis pekerjaan di lingkungan perkotaan adalah 1, 2, 3. Kemudian yang kedua, jenis pekerjaan di lingkungan pedesaan adalah 1, 2, 3. Seperti itu ya. Oke, jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas ya, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Ada yang ditanyakan? Enggak. Enggak ya, jadi hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa tadi? Yang pertama kita sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan sesuai tempat tinggalnya ya, dan pemanfaatannya. Ya, pemanfaatan bentang alam yang ada di mana nih ya? Mulai dari pemanfaatan bentang alam yang di dataran tinggi, dataran rendah, kemudian daerah pantai. Kemudian yang kedua adalah tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di pedesaan dan perkotaan. Oke ya. Oke. Berarti kayaknya Salfok sama cukup. Aska di mana sih kayak Salfok gitu loh. Ya. Oke ya, cukup sekian ya. Ini Pak Widi. Pak Widi tutup dulu ya share screen-nya. Speed up. Oke, Pak Widi tutup recordingnya, Pak Widi selesaikan.